إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه ثم مؤلف هذا الكتاب الإمام البيهقي والإمام أبو معالي محمد بن عبد الرحمن القزويني نفع الله بعلومها في دار بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang ditujukan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Pada pagi yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian dari kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, dan kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-thani asyara min su'abil imani al-imanu biwujubi raja'i minallahi azza wa jalla. Yang ke-12 dari cabang-cabang keimanan ialah mengimani wajibnya bersifat roja, penuh harap, minallahi azza wa jalla, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cabang iman yang ke-12 itu adalah mengimani tentang kewajiban kita untuk selalu penuh harap kepada Allah Ta'ala. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah, inna adaba rabbika kana mahdura. Mereka selalu berharap terhadap rahmat Allah Ta'ala dan mereka takut kepada azabnya. Sesungguhnya adab Tuhanmu itu adalah sangat ditakutkan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wad'uhu khawfan wa tama'a, berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat terhadap orang-orang yang baik. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah olehmu, ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni terhadap dosa-dosa kesemuanya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni atas kesyirikan yang dilakukan kepada Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni terhadap dosa selain syirik pada orang yang dikehendaki. Jamaah yang dirahmati Allah, cabang yang ke-12 dari cabang-cabang keimanan adalah mengimani tentang wajibnya bersifat roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu roja? Secara sederhana, roja itu adalah memiliki harapan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini merupakan sifat pasangannya sifat khauf yang kemarin kita bahas. Jadi pada diri manusia terhadap Allah, atas apa yang kita lakukan dan atas apa yang akan terjadi, seorang muslim itu harus balance, harus seimbang antara khauf dan rojaknya. Ya, jadi khauf itu takut kepada Allah, roja itu penuh harap kepada Allah. Ketakutan kita kepada Allah itu harus seimbang dengan sifat penuh harapnya kita kepada Allah. Karena kalau ini nggak seimbang, nanti ya keimanan kita akan tidak sempurna. Orang yang takut berlebihan kepada Allah tanpa pernah ada rojak kepada Allah akan menyebabkan orang kemudian bisa jadi putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi sebaliknya, orang yang terlalu kuat rojaknya, tidak ada takut kepada Allahnya, maka yang akan terjadi, orang lalu kemudian menganggap enteng atau menggampangkan terhadap perbuatan dosa. Ya, jadi dua-duanya harus dikelola dengan seimbang. Karena ada sifat-sifat seorang mukmin ini memang harus ya balance, seimbang. Ketika nggak seimbang, yang terjadi adalah ya tadi ekstrim berlebihan takut kepada Allah, tidak ada rahmat, tidak ada harapan mendapatkan rahmat Allah. Yang terjadi adalah putus asa, mudah putus asa. Tapi sebaliknya, kalau berlebihan rojaknya, tensi rojaknya berlebihan, tidak ada khauf kepada Allah, yang akan terjadi lalu kemudian menggampangkan terhadap agama ini. Dua-duanya harus seimbang. Maka dalam surah Al-Isra yang saya baca tadi, Allah Ta'ala menyatakan bahwa seorang muslim ini wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adabah, selalu berharap kepada rahmatnya Allah, tapi juga ia takut kepada azabnya. Ya. Prakteknya seperti apa? Yang menjadi pertanyaan, dalam prakteknya, kapan kita semestinya itu punya ketakutan kepada Allah yang lebih kuat? Kapan semestinya kita punya harapan kepada Allah yang lebih kuat? Ketika kita banyak melakukan amal ibadah, ketika kita banyak melaksanakan aneka ragam kebaikan, saat kita rajin melaksanakan sholat, saat kita rajin berzikir, ketika kita banyak membaca Al-Quran,
ketika kita banyak bersedekah, ketika kita banyak membantu orang lain dan seterusnya, maka dalam situasi seperti ini harus kita kuatkan khaufnya. Ya. Biar apa? Biar kita tidak jadi orang yang sombong, riya, sum'ah, ujub, mudah merasa paling hebat. Ya, kalau sedang kita banyak ibadah. Ya. Karena bawaan orang kalau sedang banyak amal ibadah, merasa dengan ibadah yang dimiliki, seolah-olah semua ibadahnya itu diterima, ya, maka yang akan muncul itu. Yang akan muncul akan ada perasaan kita seolah-olah menjadi orang yang paling banyak ibadahnya, paling banyak amal solehnya, nampak-nampak surga itu pasti akan menjadi tempat kita. Nah, biar sifat ini nggak berlebihan, nggak ada perasaan begitu, harus ditanamkan rasa khauf. Ya. Maka ketika selesai banyak melakukan amal, alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan saya bisa beramal soleh, amal ibadah. Tapi dalam hati ada ketakutan. Tapi saya khawatir, jangan-jangan amal ini nanti ya, ada yang tidak diterima. Mungkin ada yang ya, ketika sholat ada tidak khusyuk. Mungkin ketika baca Quran itu ada kurang-kurangnya. Nah, perasaan-perasaan seperti ini yang akan memelihara kita terhindar dari sifat riya, sum'ah, ujub, sombong, takabur. Jadi manfaatnya sifat khauf itu seperti itu. Kalau berkenaan dengan saat kita melakukan aneka ragam kebaikan. Ya, biar tidak berlebihan. Memang kita tahu ketika amal harus yakin amal kita diterima oleh Allah. Tapi keyakinan yang berlebihan atas amal yang kita lakukan itu berpotensi akan menimbulkan sifat tadi. Ya. Seolah-olah kitalah yang lebih bagus amalnya dibandingkan orang. Kenapa? Karena secara hitungan saya lebih rajin sholatnya. Kayaknya saya ini lebih bagus dibandingkan ya, tetangga-tetangga saya seperumahan KDA ini. Kenapa? Karena nampaknya baca Qur'annya saya paling banyak. Ya. Nampak saya ini paling soleh sekecamatan ini. Kenapa? Sedekahnya paling banyak. Kalau berlebihan dalam hal ya, harapan pahala dari Allah yang saya bilang rojaknya berlebihan penuh, hanya rojak saja nggak ada khaufnya, yang akan terjadi itu. Maka perlu ada khauf. Untuk apa fungsinya? Apakah meragukan amal kita? Tidak. Biar kita tidak, ya kalau bahasa orang sekarang, overconfident. Karena overconfident ini berlebihan, keyakinan berlebih ini akan menyebabkan orang rata-rata menjadi negatif. Confident harus, tapi overconfident itu akan menyebabkan orang menjadi lengah. Ya, maka khauf itu seperti itu. Biar tidak overconfident, maka dalam amal kebaikan kita selipkan juga khauf. Saya memang rajin sholat, tapi kayaknya ada yang nggak khusyuk juga. Saya memang puasa, tapi nampaknya kadang-kadang nggak bisa jaga anggota tubuh saya dari berbuat yang dilarang Allah. Saya nampak memang rajin baca Quran, tapi baca Quran saya ada yang tidak sesuai kaidah tajwid. Nah, khauf seperti ini akan menyelamatkan kita. Ya. Tapi sebaliknya, ketika na'udzubillah kita terlanjur terjumus perbuatan dosa misalnya. Ya, sudah berikhtiar sekuat tenaga menghindari maksiat dosa, kok juga kemudian terpeleset berbuat dosa.
Secara naluri manusia, ketika orang berbuat dosa, apa yang ada dalam diri kita? Takut mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di situ ada khauf yang sangat kuat. Ketika secara umum khauf kuat ini harus kemudian diimbangi dengan rojak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu terkait dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Memang kita harus takut kepada Allah, takut terhadap azabnya Allah. Tapi jangan juga takut kita berlebihan. Yang seolah-olah kemudian Allah itu tidak punya sifat pengampun. Maka disinilah ketika ada khauf yang kuat, iringi dengan roja. Ya Allah, saya memang bergumul maksiat, bergelimang dengan dosa. Akibat perbuatan dosa yang saya lakukan. Tapi saya tahu ya Allah, ampunanmu lebih luas dibandingkan dosa-dosa yang kami lakukan. Ampunkan dosa kami. Yang awal tadi menunjukkan khauf, takut kepada dosa, terhadap azab Allah atas dosa kita. Yang belakang ini namanya roja. Jadi walaupun takut harus diiringi dengan penuh harapan Allah itu akan mengampuni terhadap dosa-dosa kita. Inilah yang saya sebutkan tadi, bahwa khauf dengan roja itu harus seimbang. Takut kita kepada Allah itu harus diimbangi juga sifat penuh harap kita akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kajian subuh kita kali ini pasangan kita yang kemarin. Kalau kemarin bahas bagaimana kita takut kepada Allah, yang ini adalah membahas bagaimana walaupun kita takut kepada Allah, takut kepada azabnya Allah, takut kepada murkanya Allah, takut terhadap nerakanya Allah, tapi di sisi lain ketakutan itu juga jangan berlebihan, yang menyebabkan kita bisa jadi menjadi putus asa karena merasa tidak sempurna. Maka harus diimbangi dengan sifat roja. Ada penuh harapan kita akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dalam doa pun juga begitu. Etika doa yang terbaik, kan dalam doa pun ada etikanya. Ya, kalau etika lahiriah diantaranya dianjurkan ketika doa kita menghadap ke arah kiblat. Itu etika-etika secara lahiriah. Ketika doa dianjurkan kita menengadahkan tangan. Apalagi ketika doa kita dianjurkan kalau bisa dalam keadaan berwudu. Ya. Ketika doa kita dianjurkan pada saat kita berdoa diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Imam kita, kalau mimpin doa diawali Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin. Itu memuji-muji Allah. Kemudian ketika doa bersolawat kepada Nabi. Ya. Di sisi lain ada aspek batiniah. Bagaimana perasaan ketika kita doa? Isi hati kita sifatnya bagaimana? Yakin tidak terhadap apa yang kita minta kepada Allah? Ya. Sifat yang terbaik adalah wad'uhu khawfan wa tama'an. Ketika mereka berdoa kepada Allah diiringi rasa takut tapi penuh harap. Jadi sifat seorang mukmin itu ketika doa, di satu sisi ada rasa takut kepada Allah. Takut apa? Takut jangan-jangan Allah nggak mengabulkan doa saya. Maka saya harus sungguh-sungguh. Tapi di sisi lain, wa tama'a, dia juga penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dikelola ini. Antara takutnya kita kepada Allah yang kuat
dengan rasa penuh harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam doa pun juga begitu ya. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 56. Jadi ingat, bukan ragu-ragu, bukan. Tapi diterapkan. Ya. Di satu sisi kita takut kepada Allah. Tapi di sisi lain, ingat ya, rahmatnya Allah itu luas. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu mengampunkan dosa hambanya. Allah ini akan memberikan pertolongan kepada makhluknya. Allah akan memberikan solusi atas persoalan hambanya. Ya, dua sifat ini harus beriringan. Maka kalau kita lihat Asmaul Husna, sifat nama-nama Allah yang indah itu, sering disifatkan bahwa ada sifat-sifat Allah itu yang menunjukkan sifat jalalah, sifat jalal. Ya, sifat jalal, yakni sifat keagungan. Ya. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan, Allah yang maha memberikan azab. Ini sifat jalal. Lah menghadapi sifat-sifat jalal Allah inilah yang menumbuhkan sifat khauf. Kenapa takut pada Allah? Allah itu yang menghidupkan kita, mematikan kita, yang memberikan rizki kepada kita. Allah itu yang sifat-sifat. Ya. Tapi ada sifat namanya sifat jamal. Sifat yang menunjukkan keindahan Allah. Keagungan Allah itu mengantarkan kepada kita takut kepada Allah. Tapi keindahan Allah itu mengantarkan sifat ya, rojak kita pada Allah. Kenapa kamu penuh harap sama Allah? Karena Allah maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penolong, Allah itu maha memberikan rezeki. Yang begini-begini yang mengantarkan kita kemudian termotivasi survei. Nah, dua sifat inilah yang harus kita jaga. Nggak boleh over. Karena itu tadi taruhannya. Kalau orang berlebih takut kepada Allah, akhirnya apa? Putus asa. Dan itu bahaya. Nampaknya saya ini mengtakdirkan jadi orang buruk. Tak mungkin jadi orang baik. Nampaknya saya ini takdirnya memang jadi orang ahli maksiat. Tak mungkin jadi orang taat. Nampaknya saya ini memang jadi orang yang berandalan. Tak mungkin jadi orang yang ahli ibadah. Nah, perasaan-perasaan seperti ini, ya, kalau tidak ada rojak, akan menjadi putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Yang itu tentu menjadi sesuatu yang dilarang dalam Islam. Tapi sebaliknya, orang yang berlebihan sifat rojaknya, tidak ada khauf, juga bahaya. Apa bahayanya? Dia akan menggampangkan dalam beragama. Kenapa maksiat terus? Tenang, Allah maha pengampun kan. Kenapa gak sholat? Allah kan maha pengasih penyayang. Nah, di dunia sudah susah, masa nanti di akhirat diazab juga di sana. Ini bahaya. Kalau rojaknya lewat batas, akan menganggap enteng urusan agama. Ya. Saya pernah ketemu orang Arab, ya, tapi Arab yang tak baik, yang tak baik, ya. Ya. Ketika ditanya kenapa Anda pergi ke daerah negara lain berjudi, ya, yang itu jelas dilarang dalam agama. Kami kan mudah nanti balik tanah air, kami umroh, selesailah dosanya. Karena umroh itu menghapuskan semua dosa. Ini pandangan-pandangan seperti ini. Contoh orang kalau rojaknya, penuh harapnya kepada Allah berlebih, tidak ada khauf. Memang tidak mudah. Khauf dengan rojak itu tidak mudah. Harus kita kelola. Dan terus perlu riyadhah, perlu latihan. Sehingga kita bisa menempatkan
Katakanlah kalau dalam dunia koki itu, takaran yang pas, kapan rojak dimunculkan, kapan khauf itu dimunculkan. Perlu berlatih. Sama dalam mengelola persoalan ya, antara sombong dengan rendah hati. Itu harus juga ditempatkan. Ya. Kapan semestinya kita itu percaya diri, kapan semestinya kita itu rendah hati. Karena percaya diri berlebihan itu bisa menjadikan orang sombong, bisa jadi. Ya. Dalam khauf rojak kurang lebih juga seperti itu. Oleh sebab itu dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang kita baca, dalam rangka untuk menguatkan sifat roja itu sampai dikatakan, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang berbuat ya, melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Allah sampai katakan, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah itu dalam Quran juga unik. Kalau sudah bermaksud memotivasi orang itu takut kepada Allah, Quran akan mengisahkan betapa azab Allah itu mengerikan, menghancurkan, membinasakan. Ya. Ngeri kalau sudah Allah ingin memotivasi kita agar kita takut pada Allah. Nanti sebaliknya, ketika Allah sedang memotivasi kita agar tumbuh sifat roja, penuh harap kepada Allah, juga unik. Sampai seperti yang dikatakan itu tadi. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu mengampuni semua dosa. Allah itu pengampun, penyayang. Ya. Lah kita pandai-pandai. Tidak boleh hanya berpegang terhadap ayat-ayat khauf saja. Tidak boleh juga berpegang kepada ayat-ayat rojak saja. Dua-duanya harus kita muncul. Ya, salah satu kisah rojak ya, yang paling sering saya sampaikan ketika ngaji Arba'in Nawawiyah yang lalu, ya, seperti orang yang telah membunuh 99 nyawa manusia. Ini kan contoh paling rojak. Contoh paling ekstrem betapa ampunan Allah itu luas, ampunan Allah itu dahsyat, hatta orang yang sudah dinyatakan membunuh 99 nyawa manusia pada masa Bani Israel, datang kepada orang alim, meminta nasihat, apakah kira-kira dosanya masih diampuni oleh Allah? Ternyata dikatakan nampaknya sudah tidak mungkin diampuni Allah. Akhirnya dibunuh juga sampai 100 orang. Tapi ujungnya kemudian karena sifat penuh harap kepada Allah, rojak begitu kuat, akhirnya juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betapa menunjukkan kehadapan kita luasnya ampunan Allah itu. Nah, terkait dengan permohonan kita, harapan kita akan rahmat Allah, akan ampunan Allah, secara standar dalam Quran satu pedoman. Semua dosa-dosa ini yang dilakukan oleh manusia ini berpotensi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali apa? Kecuali dosa syirik. Ya. Itu pun para ulama kemudian memberikan penafsiran. Yang dimaksudkan berbuat syirik yang tidak diampuni Allah itu yang bagaimana?
Apakah mutlak kemudian tidak bisa diampuni Allah? Ada banyak ulama yang menjelaskan yang dimaksudkan adalah orang berbuat syirik, belum sempat ditaubati, lalu kemudian dia mati. Itu yang dimaksudkan. Tapi kalau dulu dia pernah berbuat syirik, kemudian dia taubat, sekarang jadi orang yang benar-benar bersih akidahnya, bersih tauhidnya, tidak berbuat syirik lagi. Yang seperti ini masih berpotensi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan betapa rahmat Allah itu luas. Betapa ampunan Allah itu dahsyat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menjelaskan, "Lau ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun." Seandainya orang mukmin tahu tentang apa yang ada di sisi Allah dari siksaan-siksaan, dari azab-azab, ma tami'a bi jannatihi ahadun, maka tidak ada seorang pun yang berharap mendapat surga Allah Ta'ala. Walau ya'lamul kafir ma indallahi minar rahmah ma qanita min jannati ahadun. Tapi sebaliknya, seandainya orang kafir itu tahu apa yang ada di sisi Allah berupa rahmatnya, maka tidak akan ada seorang kafir yang putus asa dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu tadi, Allah itu kalau sudah berbicara tentang persoalan azab, persoalan siksa, ya, itu dahsyat sekali. Seolah-olah ya, tidak ada di antara kita itu yang ya, sanggup untuk terhindar darinya. Kalau sedang bicara tentang persoalan azab-azab Allah, kan mengerikan ya. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau sudah bicara azab, bicara siksa, itu Masya Allah. Sehingga seolah-olah dalam hadis ini dikatakan, orang mukmin pun nampak-nampak kalau sudah bicara azab Allah, tidak ada harapan untuk dapat surganya. Tapi sebaliknya kalau sudah bicara rahmat Allah, sampai dilukiskan orang kafir pun ya, tidak ada satupun ya, maqanita min jannati ahad. Tidak ada seorang kafir pun yang putus asa mendapatkan surga Allah Ta'ala. Jadi disitulah maka sifat terbaik adalah bagaimana, saya ulang sekali lagi, menjaga konsistensi kita antara sifat khauf dan roja dalam hidup dan kehidupan kita. Ya. Manfaatnya tadi sudah kita jelaskan, biar hidup kita stabil, tidak menjadi orang yang putus asa, ya, tidak juga menjadi orang yang kemudian ya, sembrono atau menggampangkan dalam persoalan agama ini. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanni billahi azza wa jalla. Janganlah mati salah seorang di antara kalian kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu cara bagaimana untuk menumbuh kembangkan sifat roja, sifat penuh harap kepada Allah, salah satu latihannya adalah menghadapi apapun, biasakan kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Itulah makanya dalam konsep syukur, ya, ada salah satu konsep secara umum kalau kita syukur itu kan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rata-rata kita bersyukur itu ketika kita menganggap sedang dalam keadaan mendapatkan nikmat. Dan kemudian kita merasa tidak perlu bersyukur ketika kita menghadapi dalam hidup kita ada musibah. Tapi ada para nabi, para rasul, para aulia yang mampu menerapkan sifat syukur itu. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ya. Ilustrasinya bagaimana? Ini agak dalam sedikit. Ilustrasinya begini. Contoh, orang sakit gigi. Pertanyaannya, sakit gigi itu nikmat apa musibah? Pak Husein, nikmat apa musibah sakit gigi itu? Jangan bilang nikmat ya. Cuma sepakat, sakit gigi itu musibah. Tapi ada orang yang saking husnudzonnya kepada Allah, yang saking penuh harapnya kepada Allah, ketika kena sakit gigi, sanggup mengatakan, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Kenapa? Kok bersyukur? Karena alhamdulillah yang sakit hanya giginya. Matanya sehat, telinganya sehat. Apalagi semua yang lainnya sehat. Ya. Sehingga dia melihat itu selalu positif kepada Allah. Ya. Karena kalau dibanding-banding antara nikmat dan musibah yang diberikan Allah, pasti banyak nikmatnya dibandingkan musibahnya. Kenapa orang bisa sampai seperti itu syukurnya? Karena itu tadi. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Dia sangat kuat, penuh harapnya, rojaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat ya, dulu di pesantren, saya punya seorang guru. Namanya Ki Dhofir Jazuli. Termasuk yang ngajar kami setiap habis maghrib sampai ke Isya, beberapa kitab. Ada kitab Sulam Taufik, ada kitab Kasifatus Syaja, ada kitab Bidayatul Hidayah. Karena beliau memang mendapatkan amanah dari guru, agar ya amalan beliau pokoknya selama masih hidup mengajar antara maghrib ke Isya di masjid pesantren kami. Begitu selesai ngajar begini, turun dari masjid, apa yang terjadi? Sandalnya hilang, Pak. Dan saya tahu yang ngambil sandal itu pasti santri. Kenapa begitu? Karena ini di masjid pesantren. Ya, bukan santri sengaja, yang kadang-kadang yang memang karena ribuan santrinya, ya tanpa sengaja. Apa yang terjadi? Begitu kita kasih tahu sandalnya hilang, beliau jawab, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Yang hilang cuma sandal, bukan Islam agama kita. Ya, dalam hati saya bisa ngomong begitu karena yang hilang sandal, coba yang lebih gede lagi. Apa bisa tetap mengatakan Alhamdulillahi ala kulli hal? Saya sendiri kalau coba sandal aja belum tentu sanggup. Makanya paginya jangan dicoba. Ya. Di kemudian hari, kejadian yang lebih besar. Ya. Suatu saat beliau mau ceramah ke daerah lain. Ya, zaman-zaman itu belum punya mobil. Bawa sepeda motor, motornya taruh di kedai tepi jalan besar, baru cari angkutan umum. Ternyata pulang ceramah jam 12 malam. Motor beliau yang dititipkan di depan kedai itu hilang. Dan beliau masih sanggup menyatakan Alhamdulillahi ala kulli hal.
Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ini contoh manusia yang selalu berbaik sangka kepada Allah apapun yang menimpa terhadap dirinya. Kenapa? Karena sifat roja yang begitu melimpah dalam dirinya. Sementara dalam hadis ini kita diingatkan, janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dalam hadits qudsi dikatakan, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'u hina yadhkuruni. Aku ini sangat bergantung kepada dugaan hambaku terhadap diriku, dan aku akan bersama hambaku ketika hambaku ingat kepada aku. Maknanya apa? Apa yang akan diberikan oleh Allah sangat bergantung kepada dugaan kita. Maaf ya, kalau hari ini kita sedang dalam keadaan kesulitan, misalkan urusan ekonomi, urusan rezeki, berbalik pada diri kita. Kalau kita duga, ini nampaknya memang Allah itu nggak akan kasih rezeki kita, ya insya Allah nggak akan ada. Tapi kalau kita punya harapan yang besar kepada Allah, insya Allah akan juga tumbuh apa yang menjadi dugaan kita. Ya, maka oleh sebab itu kita dalam beragama dianjurkan, apapun yang menimpa kita, biasakanlah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menduga-duga, Allah ini nampaknya memang ya dengan hal-hal yang buruk. Jangan. Tapi sebaliknya berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala, karena ingat ya, dugaan-dugaan kita, sangkaan-sangkaan kita kepada Allah itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ketika ada beberapa orang bertanya, Pak, kenapa kalau orang tua kita dulu punya pantangan-pantangan ini itu, lalu kemudian dilanggar kok benar-benar terjadi? Kan banyak masyarakat apa yang disebut dengan pamali apa itu? Ya, misalkan orang sedang hamil, jangan begini, jangan begitu. Kalau begini nanti akan begini, kalau begini nanti akan begini. Begitu dilanggar, kok benar-benar terjadi? Apakah karena dilanggarnya atau apa? Kalau kembali pada hadis ini, kalau kita menganggap pamali-pamali itu sebagai sebuah keyakinan yang benar-benar akan terjadi, maka kadang-kadang itu akan juga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hati-hati kita memberikan dugaan-dugaan kepada Allah. Sama dengan masa-masa kita dulu, ya, masih sekolah SMA itu kadang-kadang kan suka baca ramalan bintang. Ya. Begitu tengok asmara agak lesu, nengok apa lagi? Rizki seret. Ya. Begitu dia tengok bulan ini, benar, seret betul. Berarti betul ramalan ini. Kemudian juga tengok, ya, asmara lesu betul ini. Ya. Si dia makin menjauh, bukan makin mendekat. Kenapa bisa terbukti betulan? Apakah karena ramalan itu? Tidak, karena konsep ini. Begitu kita membaca dalam alam bawah sadar kita, seret, maka menjadi seolah sebuah keyakinan. Ketika sebuah keyakinan, Allah wujudkan apa yang kita yakin. Begitu juga tentang asmara tadi. Karena kita sudah punya ya praduga bahwa asmara kita hari ini asmara dalam keadaan suram lesu, maka muncul di alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar ini mendikte terhadap ya keyakinan kita kepada Allah. Maka oleh Allah pun wujudkan. Ya. Salah satu landasannya ini. Maka sekali lagi, apapun yang terjadi,
biasakan selalu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingat, ana inda dhanni abdi bi, aku ini kata Allah sangat bergantung pada dugaan dari hambaku terhadap diriku. Tapi ingat, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku akan selalu bersama hambaku itu selama dia ingat kepadaku. Artinya, kalau kita dalam pikiran kita berharap Allah memberikan rezeki kepada kita, berharap Allah akan memberikan kesejahteraan kepada kita, maka iringi dengan doa, dengan zikir. Karena dengan doa dan zikir inilah Allah akan menemani kepada kita, menemani keinginan-keinginan kita itu. Ya. Inilah yang bisa kita kupas pada pagi hari ini tentang bagaimana kita mesti punya harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, punya harapan yang tanpa batas kepada Allah ta'ala, karena memang Allah ta'ala punya kuasa yang tanpa batas. Betapa banyak kejadian-kejadian yang dalam hitungan akal kita mustahil, dalam akal kita anggap itu tidak masuk di akal, tapi ternyata sesuatu yang menurut kita mustahil, sesuatu yang menurut kita tidak masuk di akal, tapi benar-benar diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat roja harus kita tanamkan dalam diri kita, tapi ingat, dalam penerapannya antara roja dengan khauf harus dilakukan secara seimbang dengan komposisi yang pas, yang tepat. Bahkan kita juga mesti tahu kapan kita harus khauf, takut pada Allah, kapan kita harus penuh harap kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.